Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Pemirsa yang dirahmati Allah, pelaksanaan aktivitas ekonomi atau muamalat dalam kehidupan manusia tentunya didasarkan pada tujuan-tujuan yang memang sesuai dengan syariah Islam atau yang disebut dengan maqasid syariah. Di antara tujuan-tujuan kegiatan ekonomi atau muamalat itu dapat kita sebutkan 4 hal saja. Di antaranya pertama, kegiatan ekonomi atau muamalat bertujuan untuk mensejahterakan dalam batas-batas norma-norma Islam atau dalam batas moral Islam. Hal ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulu washrabu min rizqillah wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin. Makan dan minumlah dari rizki yang diberikan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di muka bumi ini dengan berbuat kerusakan. Kemudian yang kedua, tatanan ekonomi atau muamalah yang diusahakan tujuannya adalah untuk membina persaudaraan, menegakkan keadilan universal. Hal ini sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, wahai sekalian manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Dan yang ketiga adalah pendistribusian pendapatan yang dijalankan secara seimbang. Tujuannya agar harta kekayaan itu beredar secara seimbang di antara umat manusia, khususnya di antara kaum muslimin. Hal ini jangan sampai terjadi kesenjangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu sekalian. Dan yang keempat, tatanan ekonomi dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan kebebasan manusia dalam konteks kesejahteraan sosial. Pemirsa yang dirahmati Allah, hijrah bisa dimaknai sebagai salah satu prinsip hidup yang tentunya harus senantiasa kita maknai dengan benar. Secara bahasa, hijrah meninggalkan. Seseorang dikatakan hijrah jika ia telah memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama ada sesuatu yang ditinggalkan dan yang kedua ada sesuatu yang dituju. Sebagaimana perintah hijrah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dalam ayat yang lain pun Allah sebutkan, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan mereka yang berhijrah serta mereka berjihad di jalan Allah baik dengan harta benda mereka dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Untuk itu kewajiban muslim adalah hijrah untuk memilih bisnis sesuai syariah. Hal tersebut masih jadi keniscayaan setiap muslim untuk menyempurnakan aktivitas kehidupan sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Kemudian bagaimana jika kondisi kita belum bisa hijrah secara sepenuhnya? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dalam kondisi di mana aspek syariah bisa diterapkan secara sekaligus tanpa adanya tahapan-tahapan, maka hijrah harus ditetapkan secara sekaligus. Lalu kemudian yang kedua, jika
kondisi aspek syariah belum ditetapkan secara totalitas atau secara sekaligus, maka kita boleh menunaikannya secara bertahap-tahap saja, berkesinambungan tentunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarkanlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik bagi kamu. Semoga kita dapat mensegerakan hijrah dari belum syariah menuju syariah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.